Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di hari penuh berkah ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada di jalan yang benar. Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mualaf dunia. Bicara mualaf, tentu tidak habis-habisnya. Seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam, hidayah datang tanpa melihat latar belakang unsur pekerjaannya. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh mualaf ini yang telah mantap memeluk Islam. Ikuti video berdurasi singkat ini untuk mengetahui informasi sebenarnya. Amerika Serikat menjadi tuan rumah bagi 2,5 juta muslimin. Angka muslimin Amerika Serikat terus meningkat sejak tragedi serangan tanggal 11 September tahun 2001 atau disebut peristiwa Selasa Kelabu. Menurut sensus agama oleh Asosiasi Statistik dari Badan Keagamaan Amerika tahun lalu, jumlah muslimin meningkat 2 kali lipat selama 1 dekade. Pada tahun 2010 lalu muslimin Amerika Serikat hanya berjumlah sekitar 1 juta orang. Peningkatan tersebut diakibatkan banyaknya mualaf disertai dengan adanya migrasi. Meski minoritas, pertumbuhan populasi umat Islam di Amerika Serikat signifikan. Dari sekian banyak etnis yang tinggal di Amerika Serikat, Latin atau Hispanik menunjukkan ketertarikan yang sangat besar pada agama Islam. Dalam 1 dekade, jumlah etnis Latin yang memeluk Islam meningkat 2 kali lipat dan mencapai 2,5 juta orang. World Magazine mengabarkan, komunitas mualaf terbesar didominasi oleh etnis Afrika dan Amerika, yakni sebesar 64%. Kendati demikian, angka peningkatan mualaf justru terjadi pada etnis Latin. Menurut majalah Kristiani tersebut, etnis yang mengambil 17% demografi Amerika itu mulai menunjukkan ketertarikan pada Islam sejak 2000. Pada tahun 2000 sekitar 6% dari total mualaf beretnis Latin. Namun, kemudian pada 2010 angka tersebut telah meningkat 2 kali lipat. Berdasarkan survei Masjid Amerika Serikat 2011, disebutkan, Latin mengambil bagian 12% dari total mualaf Amerika Serikat umumnya. Menurut American Muslim Council, pada 2006 saja jumlah Muslim Hispanik diperkirakan telah mencapai sekitar 200.000 orang. Menurut sensus agama oleh Asosiasi Statistik dari Badan Keagamaan Amerika tahun lalu, jumlah muslimin meningkat 2 kali lipat selama 1 dekade. Pada 2010 lalu muslimin Amerika Serikat hanya berjumlah sekitar 1 juta orang. Peningkatan tersebut diakibatkan banyaknya mualaf disertai dengan adanya migrasi. Meski minoritas, pertumbuhan populasi umat Islam di Amerika Serikat signifikan. Dari sekian banyak etnis yang tinggal di Amerika Serikat, Latin atau Hispanik menunjukkan ketertarikan yang sangat besar pada agama Islam. Dalam 1 dekade, jumlah etnis Latin yang memeluk Islam meningkat 2 kali lipat. World Magazine mengabarkan, komunitas mualaf terbesar didominasi oleh etnis Afrika Amerika, yakni sebesar 64%. Kendati demikian, angka peningkatan mualaf justru terjadi pada etnis Latin. Menurut majalah Kristiani tersebut, etnis yang mengambil 17% demografi Amerika itu mulai menunjukkan ketertarikan pada Islam sejak 2000. Pada 2000 sekitar 6% dari total mualaf beretnis Latin. Namun, kemudian pada 2010 angka tersebut telah meningkat 2 kali lipat. Berdasarkan survei Masjid Amerika Serikat 2011, disebutkan, Latin mengambil bagian 12% dari total mualaf Amerika Serikat. Menurut American Muslim Council, pada 2006 jumlah Muslim Hispanik diperkirakan telah mencapai sekitar 200.000. Mengutip dokumentasi harian Republika, Imam Masjid di Manhattan, Samsi Ali, menjelaskan, sebagian besar mualaf Latin berasal dari kalangan pendidikan, profesional, dan wanita. Ia juga menuturkan, peningkatan angka mualaf Hispanik terjadi sejak insiden tanggal 11 September. Teror yang menyudutkan Islam justru membuat warga etnis Latin tertarik pada Islam. Meski tragedi itu menyebabkan diskriminasi pada Muslim, banyak non-Muslim yang sebelumnya tak pernah mengenal Islam justru bertanya-tanya tentang makna Islam, ujarnya dikutip dari halaman Patheos. Ketua Umum Studi Islam di American University, Washington DC, Ahmad Ahar, menuturkan, ketertarikan warga Latin pada Islam karena pencarian spiritualitas. Sifat monoteisme dan sistem keimanan yang terstruktur pada Islam yang menarik hati mereka hingga mendapat hidayah. Selain itu, beberapa tahun terakhir, banyak literatur Islam yang diterjemahkan dalam bahasa Spanyol. Alhasil, mereka dapat dengan mudah mengakses sumber-sumber keislaman. Dengan memeluk Islam, beberapa warga Latin merasa seolah-olah terhubung pada akar Spanyol mereka,
yang tertanam sejak 800 tahun lalu dalam sejarah Islam di Spanyol Tenggara, seperti Granada, Cordova, Seville, dan Andalusia, tuturnya. Menurut antropolog pendidikan Islam di Universitas Columbia, Luis Cristillo, tren pertumbuhan warga Latin Amerika Serikat yang memeluk Islam dapat dilihat dari banyaknya organisasi lokal dan nasional, yang dibentuk untuk membantu para mualaf Latin. Mereka bergerak di dunia maya dan banyak membantu etnis Latin mengenal Islam. Tak hanya itu, Muslim Latin di Amerika Serikat bahkan memiliki acara tahunan, Hispanic Muslim Day. Mengintip sejarah Islam di Amerika Serikat, dari riwayat Omar Ibn Said, Muslim Afrika yang dijerumuskan ke dalam perbudakan. Sejarah Islam di Amerika dimulai sejak berabad-abad lalu, ketika praktik perbudakan masih sah dilakukan. Namun tak banyak jejak yang bisa ditelusuri untuk memahami bagaimana Islam hidup pada era tersebut. Sosok Omar Ibn Said menjadi jendela untuk mengintip lebih jauh kehidupan Muslim kala itu. Perbudakan di Amerika dimulai sejak abad ke-16 di bawah kolonialisme bangsa Eropa hingga tahun 1865, setelah terbentuk Amerika Serikat. Selama itu, identitas sekitar 400.000 orang yang diperbudak dicabut, termasuk agama dan keyakinan mereka. Dari jumlah tersebut, sejarawan memperkirakan sekitar seperlimanya menganut Islam. Sebuah manuskrip berbahasa Arab yang diperoleh Library of Congress AS pada tahun 2017 menjadi bukti penting sejarah Islam di Amerika, yang dimulai sejak era perbudakan. Manuskrip itu ditulis Omar Ibn Said, pria kelahiran tahun 1770 asal Futatoro, yang kini menjadi bagian dari Senegal. Catatan itu berisi surat, ayat-ayat Al-Quran dan Injil, serta riwayat hidupnya sendiri yang ia tulis pada tahun 1831. Autobiografi itu menjadi satu-satunya riwayat hidup berbahasa Arab yang tersisa di Amerika, yang ditulis oleh seseorang semasa ia diperbudak. Lanisa Kitchener, Kepala Divisi Afrika dan Timur Tengah di Library of Congress, menuturkan, dalam manuskripnya yang dibuat dengan luar biasa, ia mengatakan, "Saya adalah seseorang yang punya asal-usul. Saya berbahasa. Saya punya sistem kepercayaan. Saya bukan properti. Saya adalah manusia. Kulit kita sama. Rasa kemanusiaan kita sama." Itu semua menjadi kekuatan manuskrip ini. Dalam catatannya, Omar mengaku telah mempelajari Islam selama 25 tahun kepada seorang syekh di tanah kelahirannya. Maka itu tak heran Omar mampu berbahasa Arab, ketika tak satu pun orang kulit putih di Amerika mengerti aksara maupun bahasa itu. Fakta itu bertolak belakang dengan tujuan perbudakan di mata bangsa Eropa, kata peneliti dan dosen praktik studi Asia dan Timur Tengah dan studi komparatif internasional Duke University, Bayelo. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.